Radioku Inspirasi Spirit, hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan Irfan informasikan lagi, untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui SMS atau WhatsApp di 081321461079 atau telepon di 085284700147. Dan baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Irfan langsung bacakan aja, Ustaz. Ini ada sahabat kita dari Sindang Pancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz izin bertanya, suami meninggal punya 2 orang anak laki-laki. Orang tua suami masih ada. Saudara ada 3, laki-laki 1, 2 perempuan. Cara baginya bagaimana, Ustaz? Ini dari hamba Allah. Anak yang besar sudah menikah, anak yang kedua SMK. Baik, ini berarti kan ada situasi semacam ini ya. Jadi ada orang A plus B menikah, kemudian punya anak laki-laki yaitu C ya. Ini laki-laki, anaknya laki-laki ya. Kemudian juga punya anak laki-laki D, ini laki-laki. Dan punya anak perempuan 2 ya. E dan F, ini perempuan gitu ya. Nah, yang C ini menikah ya kan. Ini dengan G, ini perempuan ya, menikah. Ini suami, ini istri ya. Ini statusnya adalah istri. Nah, ternyata mereka punya anak juga, laki-laki 2, yaitu H dan I ya. Ini laki-laki, ini laki-laki juga ya. Ini I laki-laki juga. Nah, salah satunya ini yang anak pertama sudah menikah juga ya. Sudah menikah, punya anak apa tadi? Punya anak ya. Yang mana sih? Yang sudah menikah tadi, punya anak ya. Ya sudah menikah lah, intinya sudah menikah, punya anak. Nah, dalam posisi ini ternyata suami meninggal. Ini statusnya kan suami ya. Bagi ini berarti yang tanya kayaknya istri ini misalkan. Suami meninggal, dia masih punya orang tua, ayah dan ibu ya kan. Ini ayah, ini ibu. Dan dia punya 2 anak laki-laki. Ini anak laki-laki semua ya. Anak laki-laki dan anak laki-laki. Nah, situasinya ini saudara yang ini laki-laki atau perempuan ini kan saudara sekandung ya. Saudara dan saudari sekandung. Nah, ini karena punya anak laki-laki menjadikan saudara dan saudarinya ini adalah mahjub ya. Jadi terhijab, tertutup. Jadi yang berhak warisan ini adalah ahli waris yang langsung nyambung dengan yang meninggal tadi. Dan termasuk saudara juga tertutup oleh ini ayah dan ibu, oleh ayah. Dan ayah ini juga menjadikan ini hijab. Kalau toh dia nggak punya anak laki-laki, perempuan semua, mereka juga terhijab oleh ayah, oleh ayah. Ini. Jadi posisi warisannya yang didapatkan oleh ahli waris yang ada yang digambarkan ini adalah ayah, ibu, istri, anak laki-laki 2. Ada 2. Ini bagian warisannya. Barangkali yang bertanya lihat di halaman radioku ya di Facebook ya. Ada juga rekamannya, nanti bisa dilihat di situ. Ini perhitungannya ya. Ayah dan ibu mendapatkan masing-masing 1/6 dan 1/6 karena ada anaknya mayit. Ya, karena si suami tadi meninggal, dia punya anak laki-laki 2. Seperti itu. Jadi karena punya anak, maka ayah dan ibunya dapat 1/6. Dapat 1/6. Seperti itu. Kemudian istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada anak juga.
karena mayitnya punya anak sehingga istri dapatnya 1/8. Nah, anak laki-laki itu asobah, dia dapatnya asobah. Asobah itu sisa dari mereka semua ini 1/6, 1/6, 1/8. Nah ini kalau dihitung coba ada 8 dan ada 6, itu asal masalah itu adalah 24. Ini untuk perhitungannya nanti ya. Kalau mau langsung di 1/6, 1/6 seperti ini langsung dibagikan ke waris atau harta waris, kadang tidak nyambung karena terkadang nanti ada sisa dan seterusnya. Tapi ini karena sudah asobah kayaknya nggak ada sisa, bisa. Gitu. Tapi lebih baik kita buat penyamaan penyebutnya ya. Di sini 24 dibagi 6 adalah 4 ya. Maka di sini adalah 4. 24 bagi 6 ini ada 4. 24 dibagi 8 berapa? 3 ya. 3 karena kalau ini kan hasil dari 6 kali 4 atau 8 kali 3. Ini 6 sama 8 dilihat setengahnya gitu ya. Yang bisa sama dibagi angka yang sama. Baik. 4 8 tambah 3 11. Berarti sisa berapa? Sisa 11 berarti sisa 13 ya. Sisa 13. Sisa 13 diberikan kepada 2 orang anak. Sehingga nanti masing-masing anak dapatnya adalah 6,5. 6,5 bagian. Biar enggak repot karena 6,5 itu kan pecahan, biar enggak repot. Maka ini bisa dikalikan 2 menjadi 48. 48 untuk ayah dapat 8 dapat 6. Nah, sisanya di sini yaitu 26. 26 seperti itu. Nah, ini totalnya kan tadi 24, ini totalnya adalah 48. Sehingga 26 kalau dibagi 2 adalah masing-masing dapat 13. Ini jadi bagian seperti ini. Jadi harta warisannya dibagi 48. Kemudian ayah dapat bagian 8 bagian dari 48. Kalau misalkan hartanya ada 48 miliar, berarti ayah dapat 8 miliar, ibu dapat 8 miliar, istri dapat 6 miliar, anak laki-laki 2 dapat 26 miliar dibagi 2 masing-masing 13 miliar. Itu. Nah, adapun istrinya anak ini kemudian anak-anaknya yang suami ini kan punya anak, punya istri kan. Nah, ini tidak ada perhitungan. Termasuk juga cucu-cucunya nggak masuk perhitungan. Kenapa? Karena anaknya dia masih hidup. Anaknya masih hidup. Sehingga cucu-cucu nggak masuk perhitungan. Seperti tadi, walaupun tadi disebutkan anak yang pertama sudah menikah gitu kan, anak yang kedua masih SMK, bagiannya sama. Karena mereka laki-laki semua. Sehingga anak pertama dan anak kedua bagiannya sama. Ini jadi nanti untuk harta warisannya dibagi 48 dan ini menjadi bagiannya mereka gitu. Jadi kalau udah dibagi 48, oh ini ambil 8 bagian, ini ambil 8 bagian, ini ambil 6 bagian. Nah, yang ini ambil berapa? Ini ambil paling banyak nih anak laki-laki. Asobah. Nah, ini asobah binafsihi terkadang dapatnya banyak seperti ini. Kenapa dapatnya banyak? Karena yang lain mahjub, terhalang. Iya, berbeda dengan yang saudara laki-laki ini. Ini kalau toh dia dapat, misalkan dia nggak punya anak, itu terkadang dapatnya dikit karena ada yang lain-lain gitu. Nah, ada juga nanti yang tadi saya ceritakan yaitu masalah mustarokah yang harusnya dia dapat karena asobah dia ternyata nggak kebagian, bagiannya habis. Nah, itu nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain saja. Nah, ini jawabannya. Jadi saudaranya tertutup oleh ayah dan oleh anak. Karena ada anak dan ada ayah, saudaranya tertutup sudah. Saudara laki-laki atau saudara perempuan tertutup. Kemudian yang dapat warisan tetap adalah istri, ayah, ibu, dan anak
laki-laki ini, dua ini. Nah ini nanti pembagiannya semacam ini. Silakan kalau misalkan masih kurang jelas ya bisa datang ke ustadz setempat ya yang dekat di situ. Gimana kalau misalkan orang sekitar Cirebon ya bisa datang ke pondok, insya Allah bisa dilihat. Tapi ini sudah saya pikir sudah jelas ya. Tinggal harta warisan dibagi 48, nanti ayah dapat 8 bagian, ibu dapat 8 bagian, istri dapat 6 bagian, sisanya 26 bagian itu adalah bagiannya anak laki-laki. Nah anak laki-laki karena ada 26 dibagi 2, masing-masing 13 bagian. Apakah itu nanti satu bagiannya 100.000 atau satu bagiannya 100 juta, itu kita nggak tahu ya, karena hartanya suami ini ada berapa kita juga nggak tahu, itu pembagiannya. Kalau ternyata ibunya bagian saya buat cucu saja, buat anaknya yang meninggal ya, monggo silahkan. Seperti itu. Tapi kalau anak laki-laki ini 2, mereka sudah dewasa kan, sudah SMK sama sudah menikah, berarti ya mereka juga sudah punya hak untuk misalkan sudah bagian saya buat ibu saja, misalkan buat ibu saya, buat berarti istrinya mayit gitu ya, itu terserah mereka kalau memang sudah dewasa. Tapi kalau nanti yang anaknya itu masih SD, masih TK, itu nggak boleh ada anak yang masih SD, masih TK itu ditanya ini bagian kamu buat ibu saja ya, nggak boleh. Nggak boleh. Dan anak kecil tidak bisa tasarruf, tidak bisa bertransaksi anak kecil, sehingga tidak boleh seperti itu disepakati. Atau ini hartanya buat sedekah pondok saja ya, wah buat sedekah pondok, anak kecil nggak boleh ditanya begitu. Nah ini buat pondok saja ya, di sana nanti kan kamu dapat pahala ya. Anak kecil nggak tahu yang semacam itu, dia apa dan seterusnya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah menikah, misalkan anaknya bagian saya buat pondok saja, ya itu terserah dia karena sudah dewasa. Tapi kalau anak kecil nggak boleh, apalagi istrinya ini misalkan ini bagian warisan semuanya dikasihkan ke pondok saja gitu. Padahal anaknya ada masih kecil, maka nggak boleh, karena itu adalah hak anaknya. Apalagi dia adalah anak yatim, nggak boleh. Apalagi kemudian hartanya dijual, dikuasai sendiri gitu. Masya Allah, naudzubillah ya. Tapi insya Allah ini enggak, dan ini kelihatannya sangat baik. Bahkan dia menghitung saudara-saudaranya, padahal saudara suaminya itu enggak dapat karena suaminya punya anak ya, baik dari dia atau enggak dari dia, pokoknya punya anak ke bawah 2. Atau masih punya ayah, maka karena masih punya ayah, saudara-saudaranya juga nggak dapat, semuanya ketutup, baik laki-laki atau perempuan. Dan insya Allah ini jawabannya semoga dapat mencerahkan, dan semoga bisa mendamaikan antara keluarga, dan tidak ada suudon, dan tidak ada rasa saling curiga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini ya, kesimpulan bahwa asoba ada 3, asoba binafsihi, asoba bighairi, dan asoba ma'aghairihi. Perbedaannya asoba bighairi dan asoba ma'aghairihi adalah asoba bighairihi itu dia dapat asobah karena sebab ada ahli waris asobah yang lain. Sedangkan asobah ma'aghairihi dia dapat asobah karena sedang berkumpul dengan ahli waris lain, yang mana ahli waris lain itu bukan asobah. Kemudian asobah ma'aghairihi itu akan kalah dengan asobah bighairihi. Jadi ketika dia harusnya dapat asobah ma'aghairihi, tapi ternyata ada asobah bighairihi, maka asobah ma'aghairihinya nggak jadi, dia jadinya asobah bighairihi. Bagiannya sebenarnya banyak mana sih? Lah itu tergantung ahli waris yang ashabul furud, yang punya hak pastinya mana yang lebih banyak. Tetapi yang jelas kalau asobah bighairihi pasti dia akan berbagi dengan ahli waris yang asobah binafsihi, dan biasanya adalah 2:1 karena dia laki-laki dan perempuan ya. 2:1 untuk 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah ini terkait asobah yang ada 3, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masalah musytarakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk saling menjaga silaturahim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam pembagian warisan, dan tidak ada saling suudzon, tidak ada saling membenci, tidak ada saling curiga, dan tidak ada saling berebut waris. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang soleh, yang solehah, pribadi-pribadi yang memang
dalam hidupnya istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah terus sampai kelak meninggal husnul khotimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa kulli nadin salih wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadran nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya, dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya ya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.